Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Seperti biasa saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta Forza, kemudian Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, Fahmi Tamami, juga PAMDI Persatuan Artis Dangdut Indonesia, juga pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, PIN Perisai Idaman Nasional, juga PWI, dan tentunya Klaners. Pemirsa, setelah beberapa episode kita Masya Allah membahas masalah nasab Ba'alawi. Tentunya sekarang ini kita refreshing dulu. Dari membahas nasab, kita istirahat sejenak, kita masuk ke masalah kuliner. Tepuk tangan buat Cak Lontong. Assalamualaikum Pak Haji. Jadi kuliner karena lontongnya itu Pak Haji. Aduh, kirain saya apa gitu ya, seniman. Wah, kategorinya masuk kuliner saya. Cak Lontong matur nuwun sudah hadir di podcast ini. Saya yang matur nuwun Pak Haji, sudah diundang di Bisikan Roma ini, alhamdulillah. Walaupun bisikan tapi nyampe ke telinga saya Pak Haji. Padahal kan kita jauh. Alhamdulillah nih. Senang sekali, tapi mohon maaf sebelumnya, memang sudah lama saya dihubungi juga sebenarnya untuk hadir di Bisikan Roma, tapi memang kali ini saya memutuskan saya hadir. Saya diundang Pak Haji untuk di sini, makanya karena alhamdulillah Pak Haji kemarin saya baru menunaikan ibadah haji. Jadi makanya saya datang sini, karena kalau sebelumnya kan saya nggak cocok diundang Pak Haji karena belum haji. Makanya saya nggak mau datang. Mu'alaf tahun berapa? Jadi karena saya nggak pantas diundang Pak Haji, makanya saya belum berani datang dulu. Begitu sudah haji, nah saya bolehlah diundang Pak Haji, saya datang. Masa saya bukan haji diundang Pak Haji saya datang, kan kegeeran lah. Itu bukan haji dipanggil haji, kenapa datang, kan gitu jadinya. Iya. Alhamdulillah ini sudah pas ini waktunya. Terus gimana? Kan saya nunggu ditanya kan kuliner. Lontong non sewu. Nama asli antum tuh lontong sayur. Ini lontong cap gumi gitu. Itu kalau nama keluarga saya. Jadi kalau nama asli nih Pak Haji, terus terang. Tapi punya nama asli kan? Alhamdulillah punya, walaupun sudah agak lupa sebenarnya. Tapi nama punya. Nama asli saya itu agak aneh. Nah. Karena kalau orang tahu nama asli saya itu, kalau laki-laki kayaknya nggak pantas. Oh gitu. Nama asli saya itu depannya Lis Hartono. Lis Hartono. Ya, Lis Hartono. Namanya itu pendek gitu, Lis Hartono. Lisnya maksudnya apa itu? Nah itu karena saya nggak bikin nama sendiri, jadi karena ini bapak ibu saya. Karena gini, kalau kakak saya itu kan 3 bersaudara. Saya itu anak nomor 3 satu-satunya Bang Haji. Oh makanya mungkin gini, begitu lahir nih cewek nih,
list gitu kan kalau cowok. Makanya itu. Dulu kan belum ada ini apa OSG, ya jadi nggak tahu kan, tebakan. Jadi kakak pertama saya itu cowok, yang nomor 2 cewek, tapi namanya pakai nama list semua. Oh, Rohadi yang pertama itu cowok, Rohadi Beni Sulistyo. listnya kan. Kalau yang kakak saya perempuan Nani Sulistiani. Jadi Sulistiani udah dipakai. Jadi yang ketiga udah list. Mungkin jadi, gitu Jadi mungkin. Sulistyo ya, jadi Sulistyo. Maknanya Sulistyo itu apa? Kalau Sulis itu kan bagus. Oh, Katanya. Sulis ya. Sulis itu katanya bagus. Jadi list itu berarti Gus. Karena kalau Sulis bagus, kalau list berarti Gus. Iya lah, Pak Haji ya. Nggak lengkap kan belakangnya doang, list berarti Gusnya doang. Gus lontong. Astagfirullah. Ya, terakhir ketemu Pak Haji itu waktu 1 abad NU itu di Sidoarjo. Oh iya. Saya MC-nya, Pak Haji harusnya tampil sama selengnya kan, tapi karena kondisi cuaca, Hujan. Nggak jadi main kita. iya saya padahal udah setiap saya keluar hujan, saya masuk terang. Jadi gara-gara saya keluar panggung hujan terus. Tapi saya harus keluar dong, saya MC ya kan. Jadi begitu, wah cuaca terang nih, ayo MC suruh naik. Giliran saya naik belum 5 menit, hujan lagi. Masuk MC masuk lagi, terang lagi. Wah, akhirnya MC acara itu MC keluar masuk. Saya jadi, saya ini keluar MC apa ingus keluar masuk. Jadi kayak ingus anak kecil, keluar masuk. Nggak beres-beres. Oke, list. Cak list. Dicali. Cak lontong. Antum nih saya dengar pernah mencapai apa? Pernah kuliah kan? Kuliah dulu di mana? Jurusan apa? Gitu. Itu kuliahnya dulu di ITS. ITS itu kampus di Surabaya, Institut Teknologi 10 November. Jurusannya elektro dan elektro itu ada, kalau zaman saya dulu Pak Haji ada 3 jurusan, bukan jurusan, 3 bidang studi. Jadi yang kuliah di elektro itu ada yang di elektronika, ada yang di telekomunikasi, ada yang sistem kontrol, ada komputer, ada yang Lawak. bukan, ada yang harus kuat. Saya ambil harus kuat. Harus kuat. Ya, karena prinsipnya namanya kuliah kan harus kuat. Kalau nggak kuat kan DO. Jadi saya ambil harus kuat. Kuliah apapun harus kuat. Akhirnya yang nggak kuat dosennya, udah dilulusin aja. Nyerah dosennya. Dan yang DO dosennya. Bukan, yang dosennya harus men-DO, akhirnya yaudah dilulusin aja. Ini kayaknya kasihan. Tapi bener, saya tuh selama kuliah nih Pak Haji ini cerita serius nih. Dosen-dosen saya tuh tahunya kan saya tuh panggilannya di kuliah tuh dengan udah lontong. Udah jadi lontong dari dulu. Belum pernah jadi lontong, dipanggil aja Pak Haji, jadi lontong. Udah basi dong kalau jadi lontong dari dulu. Artinya cak lontong itu dari dulu Pak. Nah, cak lontong itu panggilan itu mulai SMA Pak Haji. SMA. Jadi dulu waktu saya SMA itu kurus, kan udah tinggi 180 tinggi, paling berat cuma 62. Tinggi 180. Iya, 180 lebih waktu itu. 180. Saya pikir Sekarang udah kurangan dikit. enggak, alhamdulillah ya kan waktu itu kan sempet habis lulus kan nganggur. Ngapain akhirnya ya udah saya tinggiin badan lagi aja deh. Jadi akhirnya ketinggian. Karena kelamaan nganggur. Ketahuan kalau dulu lama nganggurnya makanya gini. Jadi saya dipanggil lontong SMA itu karena tubuhnya. Ya karena panjang, kalau di Surabaya itu lontong kan dibungkus daun pisang itu kan panjang-panjang dipotong-potong gitu kan. Wah lo kayak lontong gitu. Oke. Makanya, nah kebetulan SMA saya itu SMA favorit. Nih. Jadi alhamdulillah lulusannya itu banyak yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi yang di ITS itu yang saya cerita kuliah saya itu
yang jurusan elektro sama kayak saya aja yang sekelas itu ada 10 orang. Sekelas saya di SMA, dia masuk elektro aja ada 10 orang, belum dari kelas yang lain, belum di jurusan-jurusan di ITS yang lain. Jadi mereka di kampus manggilnya karena kebiasaan di SMA panggil lontong-lontong, ya di kampus manggil lontong-lontong gitu. Akhirnya teman-teman yang baru kuliah yang kenal baru akhirnya ikut-ikutan manggil lontong. Dosennya akhirnya manggil lontong. Sampai pas skripsi ujian. Diuji kan ada salah satu profesor itu baru tahu nama saya Lizartono itu karena nguji saya. Buka di skripsi saya baca, oh lontong ini namanya Lizartono. Jadi tahunya semuanya saya lontong gitu aja. Tapi alhamdulillah saya waktu itu ujian skripsi itu cepet banget, nggak sampai 15 menit udah selesai. Jadi ujiannya itu nggak lama. Kan yang lain saya nunggu itu hampir dari sejam. ini kelihatan jidatnya kelihatan pinter. Bukan. Oh bukan. Ya bukan karena pinter Pak Haji. Habis. Ya karena yang uji kayaknya udah putus asa. Ini ditanya apa jawabnya itu aja gitu kali. Yang dosen lainnya nanya jawabnya kok sama. Udah suruh keluar aja udah. Daripada kita stres gitu. Kayaknya gitu. Bukan karena pinter. Orang saya dulu kuliah itu, nah saya tuh alhamdulillah agak lama lulusnya Pak Haji. Kalau S1 itu kan rata-rata 4,5, 5, paling lama 5 tahun lah zaman. Saya itu 6,5 tahun. Jadi sarjana. Jadi lulus sarjana itu saya 6,5 tahun. Jadi teman-teman saya 4,5 tahun udah lulus, jadi ya selisih 2 tahun. Saya lebih pinter lah, ilmunya lebih nambah 2 tahun kan saya dibanding teman-teman itu. Iya nggak tahu teman-teman kuliah saya itu kuliah kok buru-buru banget lulus, ngapain sih gitu. Kayaknya kayak nggak betah gitu di kampus kan. Ya dulu daftar masuk ngapain buru-buru lulus, kayak nggak betah. Kalau saya kan orangnya apa ya, ya dimanapun saya betah gitu kan. Benar. Masuk susah kan? Masuknya susah, kok keluarnya kok buru-buru. Kayaknya aduh kurang kerjaan banget nih teman-teman. Kayaknya pengen kerja kan, lulus itu pasti pengen kerja kan Bang, lulus kuliah apa ya berarti kan kurang kerjaan. Wah pengen banget. Kalau saya kan nyantai aja sampai gini, ini Pak Haji yang saya mikir waktu itu lah, akhirnya saya mikir juga karena ketika ada di kampus saya noleh kanan kiri sudah junior saya semua kan. Saya merasa wah kayaknya paling tua nih saya di sini. Mau nggak mau saya harus lulus. Saya akhirnya mikir gini Pak Haji, kuliah itu ilmunya buat kita yang kuliah, tapi lulus wisuda itu buat orang tua kita. Oh gitu. Karena buat saya ya ilmu yang kita pelajari kan orang tua nggak bakal minta, ilmunya kan buat kita yang kuliah. Tapi kan orang tua itu nguliahin kita. Kemudian orang tua di kampung kan di Magetan di Mospati. Itu kalau bayangin, kalau ditanya tetangga, anaknya udah lulus deh, udah sarjana belum? Apalagi kalau ada tetangga yang seangkatan saya udah wisuda, orang tuanya kan seneng. Nah jadi akhirnya saya mikir, iya nih saya harus cepet lulus, harus paling nggak harus wisuda, karena wisuda ini kelulusan ini untuk orang tua bukan untuk saya. Kalau saya mah cukup dapat ilmunya aja, apalagi sambil ngamen dulu Pak Haji, saya udah ngamen zaman kuliah, jadi kadang-kadang lupa kuliahnya, ditinggal ke sana kemarin. Anda sih sarjana apa elektro? Sarjana elektro kok tiba-tiba profesional sekarang melawak tuh kayak apa itu? Kok bisa begitu? Wah, ini pertanyaan yang sebenarnya agak menyakitkan. Nggak, maksud saya itu mbok ya diterima gitu aja loh, nggak usah ditanyakan itu, karena kan itu apa ya, titik nadir kan. Dulu sarjana, kalau dulu kan lulusan ITS kan sarjana teknik atau insinyur gitu kan, terus jadi pelawak. Jadi kadang-kadang saya itu gimana ya, kalau kumpul teman-teman pelawak Pak Haji, kadang-kadang saya itu bangga karena mungkin dari teman-teman pelawak saya itu juga ya salah satu lumayan lah pelawak yang punya gelar sarjana insinyur gitu kan. Tapi giliran kumpul-kumpul teman-teman insinyur, saya minder.
Karena ternyata saya lihat saya ini satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Jadi minder Pak Haji. Bener. Makanya kalau ditanya itu, makanya dulu kalau apa reuni kampus kumpul-kumpul gitu kan minder ya pelawak gitu. Tapi dulu Pak Haji waktu hidup masih susah. Sekarang saya kalau ada reuni teman-teman ITS kumpul saya udah nggak minder karena memang nggak pernah datang. Jadi ternyata Pak Haji untuk menghilangkan minder itu ternyata cukup nggak usah datang, nggak usah nunggu sukses. Nunggu sukses kapan kita kan belum tahu. Pokoknya nggak usah datang aja otomatis nggak minder. benar. Iya kan? Jadi Anda benerin HP udah bisa. Baru tahap jual. Jual sama make aja yang bisa. Kalau benerin belum bisa juga. Karena kan saya harus kuat Pak Haji. Bukan kalau yang bagian benerin itu yang elektronika. Oh, kalau Anda benerin Saya apa? yang harus kuat. PLN harus kuat tuh yang PLN. Benerin listrik bisa. Wah bisa. Berapa kali saya kesetrum. Makanya konslet jadi pelawak ini. Oke. Anda sudah berkeluarga tentunya kan? Alhamdulillah Pastinya. sudah. Istri udah berapa sampai saat ini? Satu. Ini baru ya memang awalnya saya bikin contoh lah Pak ya. Contoh dulu satu. Kan semua kalau di orang teknik itu gitu, di orang kampus itu gitu. Semua itu harus apa ya namanya apa? Sesuatu yang baru itu kan harus dicoba. Kalau ada praktikum, ada praktek itu mencoba gitu. Ini sampel dulu gitu. Jadi sampel dulu ini. Nah, alhamdulillah sampai sekarang satu Bang Haji karena alhamdulillah saya pas dapatnya produk yang awet. Jadi, ya, jadi satu sampai sekarang karena awet. Iya. Terus punya putra berapa? Putra anak 2 Bang Haji. Yang pertama cowok, yang kedua cewek. Oh, udah kuliah. Sudah lulus semua. Oh, sama. Dua-duanya sudah lulus. Yang pertama sudah apa? Kerja di Jakarta juga. Kalau yang perempuan bikin usaha sendiri karena dia dulu yang perempuan ini fashion design kuliahnya. Jadi ya bikin desain sendiri, bikin studio di rumah gitu Pak Haji di Surabaya. Jadi binnya tuh bin lontong gitu. Ya, bin lontong sama binti lontong. Nggak ada yang melawak yang dua ini. Alhamdulillah nggak ada Pak Haji. Orang saya sendiri nggak dipikir saya itu dulu jadi pelawak juga dari mana gitu. Bapak saya dari saya lihat bapak ibu dari mbak nggak ada yang seniman, nggak ada. Oke. Kok tiba-tiba saya jadi pelawak gitu, makanya saya juga heran gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak nggak ada yang ngikutin saya Pak Haji. Karena jadi pelawak itu kan apa ya? Saya itu sebenarnya lebih mikirin ke perasaan anak-anak saya Pak Haji. Oh gitu. Kenapa? Karena begini, kalau orang kantoran, apalagi orang karir kerja di bank gitu kan, kerja gitu anaknya bangga gitu. Apalagi kalau pejabat misalnya kerja itu anaknya bangga. Bang Haji apa konser tampil wah keren gitu kan, yang mengidolakan banyak. Saya kalau kerja Bang Haji diketawain sama orang. Loh, saya tuh kalau kerja orang pada ketawa. Apa nggak kasihan perasaan anak saya itu? Bapaknya lagi kerja diketawain banyak orang. Iya, Kerja, pelawak. hah? Iya, pelawak. Emang harus diketawain. Nggak, saya jaga perasaan anak, saya takutnya ini bapak saya kerja kok diketawain sama orang-orang kan takutnya minder anak saya. Salahnya apa bapak saya kok diketawain sama orang-orang gitu loh Bang Haji. Jadi serba salah jadi pelawak itu. Mau bangga itu gimana? Saya tuh kalau orang ketawa itu saya merasa kadang terhina kok diketawain. Gitu. Saya setiap ngomong diketawain. Lo jangan ketawa lo. Nggak apa-apa. Ini nggak ada anak saya nggak apa-apa. Oke, Calantong. Pertama karir Anda tampil orang ketawa tuh kapan tuh? Diketawain orang tuh pertama kapan? Nah ini gini Bang Haji. Kalau bicara
pertama diketawain orang itu sebenarnya jauh sebelum saya jadi pelawak. Karena gini, saya dulu sejak SD itu kayaknya saya udah feeling, kayaknya saya punya bakat ngelawak. Oh, udah ada feeling itu? Iya, udah ada feeling. Karena dulu Dari waktu mana feel itu? Nah itu, dulu waktu SD saya kan terima rapot itu kan setahun 3 kali karena dulu kuartal, jadi catur bulan dulu. Setiap 4 bulan terima rapot, jadi setahun 3 kali. Setiap saya terima rapot sejak SD itu, kalau saya nilainya saya tunjukin ke orang ketawa lihat nilai saya. Saya belum ngomong gitu Pak Haji, orang baru lihat nilai saya udah ketawa. Akhirnya, apa bakat saya ngelawak ya? Belum ngomong aja orang lihat nilai saya udah ketawa. Cuma akhirnya kalau nilai rapot saya tunjukin ke bapak ibu saya tunggu kok nggak ketawa-ketawa, malah dimarahin ya Pak. Wah, jadi bakat saya ngelawak ada tapi nggak didukung sama orang tua. Jadi akhirnya ya alhamdulillah kuliah itulah mulai muncul itu Pak Haji. Karena dulu bakat saya itu kalau nggak ngelawak sebenarnya sales. Kalau bakat ngelawak itu saya feeling sejak SD itu. Kalau sales itu sejak SMP saya kayaknya marketing, sales cocok nih. Karena saya kelas 1 SMP itu sudah berhasil jual sepeda motor bapak tanpa bantuan bapak. Jadi bapak saya sales kayaknya nih. Tanpa bantuan orang tua saya berhasil jual sepeda motor orang tua. Akhirnya saya tingkatkan kan SMA. Tapi akhirnya saya SMA baru mikir, kayaknya saya kurang kuat nih di sales. Karena saya pikir-pikir SMP bisa jual sepeda motor bapak ya kan. SMA saya gagal jual mobil bapak, gagal. Karena sampai SMA bapak saya nggak punya mobil Pak. Jadi mobil saya bapak yang mana yang mau saya jual, orang nggak punya. Makanya di kuliah itu karena Bang Haji di sini saya diketawain juga. Akhirnya kuliah itu karena itu tadi Bang Haji sering nongkrong, akhirnya bercanda sama teman-teman itu kan. Akhirnya daripada kita bercanda nggak ada gunanya, ayo kita bikin grup aja. Waktu kuliah itu bikin grup ludruk dulu. Karena kan di Surabaya, Jawa Timur, jadi ayo kita ludrukan. Jadi sama teman-teman satu jurusan elektro itu. Siapa aja barangkali ada yang melanjutkan sampai sekarang, ada nggak? Alhamdulillah semua sudah kembali ke jalan yang benar Pak Haji. Cuma saya yang tetap di pelawak ini, cuma saya. Gitu. Jadi yang lain itu karena begitu lulus semua itu udah sebenarnya bubar juga itu grup kita. Karena saya dulu juga sempat kerja Pak Haji. Lo jelek-jelek ini nggak cakep loh saya. Udah kerja saya dulu. Begitu lulus akhirnya ya punya ijazah kan Pak Haji, akhirnya saya kerja. Jadi di mana kerjanya? Dulu saya daftar kerja di perusahaan Jepang. Jadi quality control mechanical electrical. Wih, keren tuh. Saya yang ngetes, saya kerjanya ngetes tuh bosnya orang Jepang langsung gitu kan. Dulu ingat saya dites itu. Saya yang maksa waktu itu Pak Haji. Jadi saya itu ceritanya, saya sebenarnya waktu itu udah keterima di perusahaan di Astra di Jakarta. Terus, saya di Surabaya itu waktu itu kan saya diasuh oleh saya Pak Haji, paman. Jadi paman itu istrinya sudah meninggal juga, jadi paman ini nggak punya anak waktu itu. Jadi saya diasuh sejak SMP kelas 3 itu di Surabaya diasuh. Nah, saya waktu lulus itu saya keterima di Astra sebenarnya. Tapi kalau ke Astra saya harus ke Jakarta. Kasihan paman saya yang di Surabaya sendirian kan. Saya mikir gimana kalau bisa saya cari kerja di Surabaya aja lah gitu. Makanya saya di Surabaya itu kan saya masukin lamaran. Akhirnya kebetulan ada temen yang kerja di salah satu, saya ingat saya telepon ya, saya datengin, masih butuh nggak? Masih cari quality control electrical nggak gitu. Akhirnya saya dipanggil besoknya, suruh wawancara. Saya tuh ingat betul waktu itu, ini misalnya ini sekarang ya, misalnya ini hari Senin, saya telepon. Sebenarnya Senin depan, minggu depan saya sudah harus masuk di Astra itu. Nah itu akhirnya Senin tuh
Astra di Jakarta. Oh, oke. Makanya saya mikir daripada saya jauh-jauh ninggalin paman di Surabaya kan sendirian, akhirnya saya telepon tuh hari Senin ini, telepon ke temen. Akhirnya Selasa saya dipanggil, dites sama bosnya yang Jepang itu. Begitu selesai saya tanya kapan saya dapat kabar. Dia bilang ya nanti minggu ya bulan depan kita kabari. Wah nggak bisa, saya bilang gitu. Kalau iya karena saya Senin depan seharusnya sudah masuk kerja di Jakarta. Ya udah akhir minggu ya nggak bisa, saya bilang gitu. Kalau akhir minggu nanti saya nggak sempet ngirim surat ke Astra untuk mengundurkan diri kan, karena sudah ada panggilan kan, nggak enak. Akhirnya ini saya tunggu paling lambat hari Kamis. Kalau hari Kamis nggak ada jawaban berarti ya udah saya. Waktu itu hari apa yang ngomong itu? Saya hari Selasa tesnya, makanya paling lambat hari Kamis saya tunggu. Kamis 2 hari berarti. 2 hari saya paksa pokoknya itu. Mau nggak, kalau nggak mau ya sudah, orang saya juga udah dapat kerjaan sebenarnya kan. Akhirnya hari Rebu siang tuh saya ditelepon, nah Senin udah boleh kerja yang itu. Oh, alhamdulillah. Akhirnya saya bikin surat, saya fax waktu itu ya. Dulu belum ada ini, saya fax ke Astra, saya tidak bisa ke Jakarta karena saya udah bekerja di Surabaya itu. Jadi saya alhamdulillah nggak diterima tuh Astra, nggak Anda terima? Iya, saya resign karena pengen nemenin paman yang sendirian di Surabaya. Saya kerjanya kalau bisa di Surabaya. Waktu itu saya coba Astra, saya suruh pindah ke Surabaya, nggak mau. Ke Jakarta, maksudnya apa? Waktu itu sebenarnya kalau di kampus saya itu Pak Haji, banyak perusahaan yang sebelum kita lulus dia sudah mengadakan tes. Nah, saya waktu itu belum lulus kondisinya, saya ikut tes, terus keterima. Panggilan tes berikutnya, nah artinya keterima tapi nunggu saya lulus kan. Nah setelah saya lulus, saya pengen nyari pekerjaan yang lain di Surabaya, belum ada panggilan. Saya udah dapat panggilan yang Astra itu tadi, suruh berangkat ke Jakarta. Terus saya mikir, Anda nggak mau? nah saya pengen di Surabaya. Kalau waktu itu saya nggak dapet yang Surabaya, mungkin saya berangkat Jakarta Pak Haji. Tapi karena yang Surabaya itu, di Surabaya itu dapat perusahaan Jepang itu, ya sudah akhirnya saya kerja di situ. Di Surabaya sama Jepang. Di Surabaya aja Pak Haji, nggak di Jepang. Perusahaan Jepang. Ya perusahaan Jepang. Saya kerja di Surabaya sama Jepang. Jauh dong. Astra juga bukan? Bukan. Ini perusahaannya perusahaan Jepang namanya. Memang itu khusus mengawasi electrical ini, proyeknya ini gedung bertingkat gitu. Saya kerjanya bagian apa Anda di bagian? Ya saya ngecek ini instalasi listriknya, semua kelistrikannya saya ngawasi. Gajinya besar tuh saya. Wah ya kalau dibilang besar sih enggak, kalau dibilang kecil itu iya gimana ya? Nggak enak saya. Waktu itu kan baru lulus Pak Haji, jadi ya belum besar juga, tapi ya cukup lah. Untuk masih bujang juga waktu itu. Waktu itu saya masih bujang. Oke. Jadi lulus saya kerja itu masih bujang. Saya kerja 1,5 tahun, nah saya menikah. Calontong, Anda bekerja karena sekarang ini profesi Anda, status Anda itu sebagai komedian. Dagelan. Hah? Dagelan. Ya, dagelan. Sementara Anda kan punya kepandaian, punya keahlian sebagai insinyur kan Anda nih. Iya. Insinyur loh. Woi, kok bisa meninggalkan profesi yang bergengsi itu? Juga kalau bekerja kan gajinya besar. Nah itu ceritanya gini. Gimana itu? Waktu itu saya kerja hampir 5 tahun. Ini jadi saya ini Indonesia aja kalah nih sama saya Pak Haji. Lah Indonesia di bawah Jepang aja cuma 3,5 tahun, saya 5 tahun ikut Jepang, lamaan saya, iya kan? Saya 5 tahun kerja itu saya mikir, ya kalau masalah kerjanya sih nggak masalah ya, tapi saya lah itu baru saya mikir, kayaknya apa ya, jiwa saya ini kayaknya nggak di sini gitu. Patriotisme saya nggak bisa sama Jepang, nggak bisa. Bukan masalah Jepang atau enggaknya, tapi bekerja di
Penjajah nggak bisa. Bukan masalah penjajah Jepangnya, bekerja di bidang saya di elektro ini ya, kerja yang ya kayak orang-orang normal itu kok nggak di sini kayaknya tempat saya jadi mikir-mikir apa jangan-jangan kan dulu Kerasan itu. Nggak kerasan. nah kayak semacam itu kayak masih belum mantep gitu. Pencarian itu bukan mencari tempat kerja yang lain bukan, tapi jadi inget dulu waktu kuliah yang saya cerita ludurkan sama teman-teman itu kan waktu itu kita waktu kuliah masih sudah dibikinin program sama salah satu stasiun TV di nasional ya waktu itu di Surabaya. Jadi kita udah punya acara di TV dulu, walaupun juga dapat duitnya nggak besar, tapi kan masih kuliah dapat punya bayaran tuh kan seneng Oke, aja. ada transisi ya. Ya. Jadi profesi sebagai insinyur engineering di perusahaan Jepang. Sementara itu Anda juga ada Jiwanya itu. ya Masih ya itu tadi. mengisi acara di Bukan. satu. Itu dulu ngisi acara itu waktu kuliah. Karena begitu lulus, itu udah bubar. Kita kerja masing-masing. Saya kerja di perusahaan Jepang tadi. Udah bubar nih grup kita. Cuma saya hampir 5 tahun kerja baru ngerasain kok nggak mantep gitu. Makanya saya keluar itu. Saya resign Jadi juga. insinyur, jadi seorang electric man. Nggak nyaman tuh, terus ngelawak nyaman tuh bagaimana maksudnya? Nah itu makanya saya mikirnya gini. Karena dulu waktu saya kuliah kemudian dikontrak TV jadi pelawak itu kok seneng gitu Pak Haji. Ini kerja padahal di bidang saya elektro tapi kok kayak rutinitas aja gitu yang saya lakukan kayak nggak ada sesuatu yang menantang gitu. Makanya saya akhirnya ya udahlah, saya mulai entertain lagi. Saya keluar kerja nggak kerja, saya entertain lagi mulai dari nol. Terus kerja, terus jadi entertainer. Iya. Oke. Di dalam entertainer, Anda saya dengar pernah ikut Sri Mulat juga, pernah nggak? Nah kalau ikut itu sebenarnya saya nggak ikut, cuma sering diajak. Oh. Jadi ikut sama sering diajak itu beda Pak. Ya. Nah bedanya di mana? Sering emang nggak? Sering ya. Jadi saya itu bukan anggota dari Sri Mulat. Oke. Tapi oleh teman-teman di Sri Mulat saya sering diajak main perform, tampil di di program mereka, program Sri Mulat itu. Walaupun bukan sebagai anggota Sri Mulat, tetapi saya sering diajak gabung main. Jadi kalau dianggap anggota Sri Mulat bukan, karena saya secara keanggotaan Sri Mulat itu waktu itu terakhir kan sudah angkatannya Pak Nunung, almarhum Mas Mami Prakoso itu udah terakhir generasi Sri Mulat. Saya kan setelah itu udah nggak ada rekrutmen lagi Sri Mulat. Setelah Sri Mulat yang sering diajak itu, Iya. Anda pernah nggak punya grup gitu? Setelah itu saya malah nggak punya. Dulu waktu kuliah saya punya grup namanya Cap Tugu Pahlawan. Cap Tugu Pahlawan. Karena dulu kita di Surabaya kan. Jadi identik dengan kota pahlawan kan, Tugu Pahlawan. Makanya kita pakai Cap Tugu Pahlawan. Cap Tugu Pahlawan. Pakai ejaan lama tapi jadi capnya itu TJAP, tugunya TOE, Toe Goe Pahlawan. Oke. Gitu. Jadi malah setelah lulus itu karena ya semua teman-teman pada kerja, saya sendiri yang balik di entertain ya saya nggak punya grup lagi udah. Oke. Kita kan pernah beberapa kali ya. Satu acara di Trans TV apa Trans 7 itu? Trans TV pernah, Trans 7 pernah. Oh, pernah ya. Trans Jakarta yang belum. Iya. Iya makanya saya belum pernah naik busway bareng Mbak Adi. Kalau Trans TV, Trans 7 kita pernah. Ini naik busway itu istilah salah. Nah ini. Naik busway. Busway itu jalannya bus. Kok dinaikin? Kasih tahu aja. Transjakarta bukan busway. Saya ikut salah lagi. Salah saya ikut. Oke, dalam masalah bisnis entertainment ini, apa yang Anda lihat ini dulu dan sekarang? Dulu kan ada grup
Sri Mulat. Ya. Setelah itu kan ada grup-grup macam-macam tuh. Warkop, Warkop dan sebagainya. Begitu. Sekarang ini kan sebagai solis ini, solois. Ya. Sebagai solo ya. Surabaya saya. Iya. Kalau Sri Mulat awalnya dari Solo. Memang grup Sri Mulat. Kalau saya Jawa Timur, saya lahir di Mospati, Magetan, tapi mulai SMP gede di Surabaya. Ya, maksudnya kan ada yang trio, ada yang kuartet. Oh iya. Ada kan Solo. Surabaya. Iya sendirian ya. Solo karir. Ya. Ya. Harus dikasih karir, kalau enggak jadi kota Solo. Solo karir. Bukan Surabaya karir. Nggak ada Surabaya karir. Kalau Solo karir ada ini. Nah, Ini Bang Haji, enak kan di sini betah. Saya boleh tidur sini aja kan? Kayaknya enak di sini. asik ya. Ya, asik. Oke, di dalam bersolo karir, apa? Dulu kan Anda pernah punya grup, Ya. masih mahasiswa. Sekarang kan solo. Itu ada bedanya apa? Kalau Bedanya apa gitu? bedanya sudah pasti ada karena sekarang kan apa-apa kita sendirian, Oke. Pak Haji. Materi segala macam kita harus nyiapin sendiri. Kalau dulu bergrup itu kan ya ada kerjasama, ada gantian, ada umpan-umpan gitu kan. Ya, ya. Tapi kalau sendiri itu kan kita memang harus benar-benar kreatif sendiri gitu. Cuma memang sekarang kalau saya lihat itu entertain, kenapa dulu banyak sekali grup lawak. Sekarang kan juga memang sudah sangat, ya sudah dibilang nggak ada grup lawak. Karena memang kebutuhan kayaknya Pak Haji. Gitu. Karena buat saya, ini saya bayangin aja gini. Kalau misalnya saya mau bikin grup, otomatis saya ngumpulin 3-4 orang teman. Grup, kalau sendiri itu kan saya latihan cukup sendiri. Tapi kalau grup kan itu latihan harus berempat atau bertiga grupnya tadi. Harus nentuin waktu, janjian kapan latihan, di mana latihan. Latihan juga butuh modal. Kalau kita janjian di satu tempat, kita ngumpul transportnya, waktunya, konsumsi siapa yang mikirin. Padahal kalau latihan rutin pasti keluar biaya, tapi job belum ada. Nah, ini kan penghambat. Iya kan? Bayangin, ngumpul, job belum tentu ada, tapi sudah pasti keluar biaya. Makanya bikin grup itu lebih susah karena hambatannya. Terus dari sisi kita pelakunya. Dari sisi yang punya, yang konsumen, yang pengguna jasa kita, bayangin, kalau saya datengin grup, misalnya dulu Sri Mulat anggotanya banyak, mau ngundang acara luar pulau Sri Mulat, berapa transport yang harus disiapkan, pesawat, tiket, belum krunya, belum untuk kamarnya segala macam. Tapi kalau sekarang undang kayak sekarang disebutnya stand up comedy atau komika, cukup satu orang, paling bawa kru berapa sih? Paling mentok bertiga datang. Lebih praktis buat yang mengundang juga. Jadi memang zamannya itu yang membuat seperti itu bukan karena kemampuan orangnya, tapi memang kondisinya, situasinya kayaknya sudah harus. Ini saya jadi mikir nih. Beliau bilang tadi kan orang peminat. Jadi mikirin tuh jumlah orang banyak ya. Karena banyak akhirnya sudah saya sendirian. Ini Soneta Group ini grupnya 30 orang loh sekali berangkat. Hah? 30 orang. Kalau keluar itu. 30 orang? 30 orang. Kalau Anda mau ikut ya 31. Sebenarnya saya mau ikut, tapi ikut ngapain? 30 orang itu kerja semua. Keluar kerja. Fungsional, 30. semuanya fungsional. Lah ya, punya fungsi masing-masing. Punya fungsi masing-masing. Oh. Kalau berangkat tuh 30 orang. Keren. Jadi emang benar anak sendiri kalau gitu Roma Irama sendiri. Ya jangan sendiri Pak Haji, saya temenin lah berdua sama saya ngelawaknya Bang Haji yang nyanyi gitu. Semua berdua doang, bagi 30 berdua aja Bang Haji. Tapi itu memang bener kan Bang Haji? Iya. Jadi kan makanya sekarang kayak musik aja. Kenapa? Kan ada itu sekarang kalau acara saya sering liaf air itu pakai yang
pakai DJ itu musik yang itu, yang model karaoke itu kan sekarang lagi rame tuh Bang Haji. Iya. Ada karaoke yang dia jadi penonton di situ diajak nyanyi lagu-lagunya yang lagu-lagu jadul, lagu-lagu populer gitu, tapi pakai ini apa? Sequencer. Iya pakai alat alat DJ itu aja udah. Kan itu praktis tapi seru juga kan gitu. Betul. Makanya Jadi bergeser. apa Anda menyarankan saya pakai itu aja? Enggak, bukan itu Bang Haji. Kan yang 29 tadi bisa suruh main DJ semua aja. Bang Haji ini DJ-nya yang 29. Tetap 30. Tetap 30. Jadi nggak usah pakai musiknya, jadi nggak ketemu. Musiknya. Calon Tong. Nah ini saya dengar sekarang kan ada organisasi pelawak ya, namanya apa itu? Paski. Itu Singkatan apa itu? Paguyuban seartis seniman komedi Indonesia. Oh, paguyuban artis seniman komedi. Ya. Persatuan deh, bukan paguyuban, persatuan. Saya dengar Anda diangkat sebagai ketua bidang etis. Saya dengar itu bagaimana? Wah Haji denger, oh ya bisikan. Dapat bisikan. Bisikan Roma. Iya. Gimana? Ya memang benar di kepengurusan yang sekarang di ketua umumnya kan Pak Jarwo Kuat. Nah kebetulan saya jadi anggota Dewan Etik. Jadi ini juga baru nih. Setahu saya ini di Paski ini Dewan Etik ini baru ada di periode ini. Nah makanya saya juga mikir-mikir nih tugasnya apa nih, saya sampai sekarang ini belum kerja sama sekali nih. Jadi anggota Dewan Etik di Paski ini ngapain? Saya pikir-pikir ngapain yang ngurusin etikanya pelawak itu? Sudah jelas rata-rata nggak beretika. Tapi hebatnya itu ada kesadaran ya, walaupun pelawak yang suka ya, saya akan lihat nih di Bisikan Rumah waktu Pak Haji ngundang Komeng tuh, bukan kurang ajar. Ngomongnya ya, waduh, masa kita ngurusin etik yang orang-orang kayak gitu, kan repot. Saya mikir ini Dewan Etiknya Paski ini tugasnya apa? Pelawak melanggar kode etik. Pelawak kalau nggak melanggar kode etik nggak lucu gitu kan. Jadi kayaknya ya ini mungkin ini kesadaran bahwa menurut saya tapi bagus nih bahwa teman-teman pelawak itu walaupun mereka menghibur, mereka merasa bahwa sebuah organisasi apapun itu, organisasi profesi harus tetap dijaga marwahnya. Marwah itu apa? Nah ini etik itu saya belum terlalu tahu. Ini ditanya marwah itu. Jadi profesi walaupun pelawak itu supaya ini juga dihargai gitu Pak Haji, makanya harus dijaga. Beretika lah gitu. Harus beretika, penting misalnya sekali. Tidak boleh, misalnya apa tuh saya beretika misalnya. Yang jelas gini, kalau larangan yang umum bahwa membawa organisasi ini untuk di ranah politik, nah itu yang nggak boleh. Mungkin kalau sampai nanti ada anggota yang melakukan itu yang dirasa sudah mengganggu atau sudah ya dianggap Paski ini sudah keluar, nah mungkin di situ kode etik mungkin bekerja, tapi sejauh ini itu politik. Yang kedua apa ya? Yang kedua mungkin etik kalau ini berkaitan dengan tindak-tindak pidana atau tidak mencuri gitu. Kalau kayaknya mencuri sih udah enggak lah, kalau mencuri enggak, tapi nyerobot job temen kayak. Sebenarnya bukan enggak, pelawak itu jauh dari yang gitu-gitu Pak Haji. Kalau mencuri gitu saya kira udah di pikiran pelawak itu sudah nggak ada. Sekarang ya nggak tahu kalau awal-awal itu. Nggak lucu soalnya. Kenapa? Mencuri nggak lucu. Mencuri itu nggak lucu. Makanya dia nggak kerjain. Judi nggak lucu kan? Mereka judi. Ya, judi sekarang rame judi online. Pak Haji udah mengingatkan judi sejak zaman dulu. Cuma dulu belum ada online-nya aja kan. Harusnya sekarang judi online. Online diskon. Kan tinggal nambahin gitu Pak Haji. Sudah update langsung. Iya kan? Kalau dulu beliau kan
judi gitu. Sekarang udah berkembang eranya digital, jadi judi sudah online. Kan ditambahin biar update judi online. Nah yang 29 orang tadi yang bilang online. Jadi Pak Haji judi, yang lain online. Masuk ya. Iya kan? Benar. Terus ada lagunya Pak Haji juga yang sudah jelas nggak update tentang jumlah penduduk itu. Dulu waktu diciptakan tuh berapa Pak? 135 juta. Nah, sekarang kan 2 kali lipat udah. udah 270-an, hampir 300 juta. Mungkin udah nggak cocok. 135 juta penduduk Indonesia yang prianya. Nah, gitu. Mungkin gitu. Bisa jadi update enggaknya. Tinggal nambahin dikit. Nggak merubah chord, nggak merubah. Yang 29 tadi ya, yang prianya. Cewek lebih banyak ya. Iya, kalau cewek lebih banyak. Kalau 300 ya berarti ya 170-nya berarti yang wanita. Kurang lebih gitu. Oke, jadi tadi etik itu misalnya tidak politik, tidak menjelek-jelekan orang. Ya termasuk lah. Pokoknya kalau kaitannya Kalau dengan orang yang udah jelek gimana? ya kalau itu kan nggak perlu dijelek-jelek. Itu namanya sudah apa? Dia sudah bisa swasembada jelek gitu. Ya jeleknya nggak perlu bantuan dijelek-jelekin orang. Udah jelek dengan sendirinya itu kan swasembada. Kalau swasembada pangan kan bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Swasembada jelek jadi sudah bisa memenuhi kejelekannya sendiri tanpa bantuan dari pihak luar. Tapi menurut saya sebenarnya yang harus lebih etik yang mungkin ya pejabat publik kayaknya Pak Haji ya. Oh gitu. Ya yang ngurusin rakyat, yang menggunakan atau mengatur pajak keuangan dari rakyat ini harusnya lebih diawasi etikanya daripada pelawak. Ya kan? Oh, iya. Masa Paski organisasi pelawak aja punya dewan etik. Nah, mereka harusnya itu setiap profesi apalagi pejabat publik itu harus lebih diawasi itu etik. Jadi selama jadi anggota dewan etik sudah ada yang pelanggaran etik belum? Belum ada, makanya ini saya aja yang melanggar gitu ya. Biar kerja gitu, dewan etik belum kerja sama belum ada ini. Makanya pertama kali di periode ini ada dewan etik dan sampai sekarang belum kerja. Si nganggur ini dewan etik aja. Oke, calon tong. Nah ini kan yang namanya dunia entertainment, dunia lawak ini sepanjang zaman ini nggak akan pernah habis. Ya. Kenapa? Karena memang kayak sekarang nih kita perlu refreshing, perlu healing, perlu relax. Nah, itu salah satu faktor kan. Ada lagu kan, Musik juga ada, itu juga nggak bakal musik, mati. ada lawak gitu kan. Nah, apakah Anda melihat perkembangan dunia perlawakan di dunia internasional dulu sama sekarang tuh apa bedanya? Apa ada perubahan seperti apa? Sebenarnya gini, kemarin itu sebenarnya titik tolaknya gini Pak Haji. Kalau perkembangan seperti saya sampaikan tadi, otomatis zaman berubah, kebutuhan berubah, semua pasti akan berubah termasuk di dunia komedi. Kayak tadi dari dulu bergrup, berkelompok, orang Indonesia itu kan dulu jiwa sosialnya tinggi. Makanya dulu yang namanya berkesenian termasuk komedi pasti grup. Ketoprak, ya kan? Lenong, terus Ludruk itu kan besar grupnya. Kayak Soneta gitu musik gitu kan. Sekarang bergeser pelawak sudah, grupnya sudah mengecil. Sri Mulat lumayan gede, kemudian grup Warkop, Bagito, Patrio Jayakarta yang itu kan Surya Group itu kan paling 4 maksimal 5 orang. Sekarang sudah yang tumbuh stand up. Satu orang. Ya kan? Akhirnya bergeser seperti itu. Itu kan karena kultur budaya Pak Haji. Kalau Pak Haji inget dulu, saya aja yang inget ya Pak Haji. Haji santai aja. Waktu saya kecil,
Dulu waktu di desa itu kalau jam 3:30 sore itu harus sudah rapi. Sudah mandi, sudah pakai pakaian rapi. Waktu SD, awal-awal SD itu. Karena apa? Karena dulu siaran hanya ada TVRI Pak Haji. Tahun awal 70-an itu. Ya. Hanya ada TVRI. Terus siarannya kan mulainya jam 4:30 apa jam 5 sore itu. Baru sore baru mulai. Yang punya TV di kampung itu baru Pak Lurah. Jadi kalau mau nonton TV harus rapi dulu, harus ke pendopo kelurahan. Kalau sampai telat, sudah saya masih kecil, bagiannya di belakang TV-nya Pak Lurah juga kecil, nggak kelihatan dari jauh kan. Jadi harus datang duluan. Nah, nonton TV aja, nonton hiburan aja harus berkumpul Pak Haji dulu kan. Orang satu desa itu ngumpul di pendopo itu gara-gara pengen nonton ini, harus ngumpul. Saya SD udah mau lulus, tetangga punya TV, jadi saya sudah nggak perlu ke Pak Lurah, ngumpulnya di rumah tetangga, lebih kecil ngumpulnya Pak Haji, ya kan? Nah, saya orang tua sudah punya TV, saya ngumpulnya cukup dengan keluarga nonton TV, tetangga deket-deket, jadi ngumpul juga di rumah gitu. Nah, sekarang bayangin Pak Haji, satu rumah TV-nya ada berapa, ya kan? Sekarang yang namanya nonton TV itu sudah nggak sama keluarga. Orang tua di kamar punya TV sendiri, kamar anak ada TV sendiri. Jadi udah sesuai channelnya, sesuai kesukaan. Sekarang udah kena gadget lagi, handphone. Sudah nonton nggak perlu TV dan nggak perlu di rumah, di jalan, di mall, di mobil sudah bisa nonton. Akhirnya kesempatan untuk bersosialisasi, berkumpul itu kan sudah bukan kebutuhan lagi. Nah, akhirnya berkembangnya seperti itu. Makanya teknologi ini ya kalau dibilang bermanfaat ya kalau kita gunakan dengan tepat, tapi sebenarnya efeknya seperti itu tadi Pak, membuat kita sosialisasinya jadi kurang. Asosial jadinya. Ya, karena akan cenderung seperti itu. Kumpul sama teman deket, duduk bareng, main HP sendiri-sendiri. Wah, makanya saya itu punya aturan di keluarga Pak Haji. Jadi kalau makan di keluarga saya itu anak, istri, pokoknya kalau pas makan nggak boleh pakai HP. Karena pakai sendok, pakai tangan. Kalau pakai HP rusak, malah servis. Maksudnya nggak boleh menggunakan mainin HP gitu loh, maksudnya makan ya makan. Kalau lagi makan. Ya, kalau habis makan itu pokoknya fokus makan. Lagi tidur ya kan nggak boleh juga kan? Nggak bisa Pak. Kalau lagi tidur itu bukan nggak boleh, lebih ke nggak bisa sebenarnya. Itu nggak perlu dilarang, sudah otomatis nggak bisa. Kalau sampai orang tidur main HP, wah itu bahaya. Perlu diperiksain itu. Ya kalau kita lihat misalnya di Amerika ya, kita dulu buat Costello, 3 orang kan. Iya dulu. Kemudian Jerry Lewis sama siapa itu? Kan dulu stand up comedy kenapa bisa berkembang lebih dulu di Barat? Karena budaya Barat kan lebih individualis dulu. Mr. Bean kan saja. Mr. Bean ya, Rowan Atkinson. Wah itu pinter juga itu. Dokter kalau nggak salah. Kan Mr. Bean tuh nggak pakai ngomong kan? Iya, nggak pakai ngomong. Tapi apa? Kalau kayak Charlie Chaplin zaman dulu, kan dulu kan karena teknologi memang film baru film bisu, belum bisa suara. Tapi kalau ini sudah modern, tapi memang dia pakai konsep tanpa ngomong pun bisa buat orang tertawa. Itulah. Tapi itu tadi sudah maju. Komedi itu konsep sekarang yang kuat. Kalau dulu kan spontan yang kuat. Sadar nggak bahwa Anda tuh seperti itu juga? Seperti ini siapa? Saya sendiri ya. Kalau ngelihat dia nih, misalnya di acara apa kan, dia diam aja udah lucu gitu Anda. Jika sekarang lucu banget nanti nih. Pelongo. Pak Haji lihat saya di acara diem aja udah lucu. Tapi kalau saya diem aja, yang ngundang bilang wah nggak lucu. Udah dibayar diem aja. Jadi kan kalau tampil diemin. Tanda gitu kan. Dikira
Rowan Atkinson nanti, Mr. Bean. Tapi itulah teknologi. Tapi kayak kemarin pandemi, Pak Haji. Itu kan entertain kan seperti dunianya kan, wah sempat berhenti sejenak kan itu. Semua aspek. Iya, terutama kalau kita ngomongin entertain, musik kita harus ada panggung, kita juga harus diundang acara ngumpul orang. Itu kumpul aja nggak boleh. Jadi itu sempet drop itu, akhirnya alhamdulillah mau nggak mau harus tetap berjalan, akhirnya muncullah yang pakai Zoom gitu kan, online gitu. Jadi akhirnya waktu itu live streaming. Jadi awalnya akhirnya saya kerja itu di rumah. Memang alhamdulillah karena nggak perlu pergi, tapi di rumah di depan laptop atau di depan handphone ngomong sendiri gitu kan. Kita kan nggak ngerti mereka ketawa atau enggak. Kadang-kadang sinyalnya bagus atau enggak kan kita nggak tahu. Bisa nangkep omongan kita atau enggak. Jadi udah pokoknya pede aja kita udah. Kita anggap mereka ketawa atau pingkal-pingkal, padahal ditinggal masak juga nggak ditinggal ngurusin apa kita juga nggak ngerti orang. Pokoknya kita ngomong aja. Kalau nggak gitu gimana Pak Haji? Tapi kalau menurut saya Pak Haji, ketika masa itu pandemi itu musisi seperti Pak Haji sebenarnya lebih diuntungkan daripada pelawak. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya saya penyanyi, pas pandemi saya bikin single rekaman. Nah, kan ini di online ditayangin di YouTube segala macam, ya kan? Kalau lagunya memang enak, wah kan pasti populer cepet itu. Begitu 2 tahun 3 tahun kemarin pandemi selesai, saya bikin konser tampil, penonton udah pada hafal lagu saya. Iya nggak Pak Haji? Karena kemarin pas pandemi nontonnya itu terus. Wah enak lagunya, hafal kata-katanya. 2 tahun ngapalin, pas 2-3 lagu hafal. Begitu selesai pandemi boleh konser, saya tampil, pasti ikut nyanyi semua itu. Nah kalau pelawak Pak Haji, bayangin tuh, online, tiap hari 2 tahun ditonton. Terus pandemi selesai kita tampil, kita ngomong, nggak ketawa udah pada hafal. Kalau penyanyi hafal lagunya ikut nyanyi. Kalau pelawak sudah hafal nggak ketawa Pak Haji. Jadi kita rugi, harus nyari terus. Makanya saya udah ikut sonet aja saya. Itu tadi tantangannya lebih berat, pelawak harus update terus kan, karena semakin apa orang semakin nggak ketawa. Kalau penyanyi semakin apa, semakin banyak yang ikut nyanyi. Oke, Masya Allah Cak Lontong, bahwa di dalam kehidupan beragama Rasulullah SAW punya seorang sahabat namanya Nuaiman. Ini Nuaiman itu seorang pelawak di zaman Nabi. Jadi Nabi sangat sayang sama beliau. Jadi Nabi hanya bisa tertawa dengan Nuaiman. Ya. Kalau di zaman ada Khalifah siapa? Abu Nawas, ada Abu Nawas. Oh iya, Abu Nawas. Abu Nawas. Di zaman Rasulullah SAW ada Nuaiman itu. Yang Rasulullah itu sangat sayang, sangat cinta sama beliau. Pokoknya kenapa? Karena dia tuh suka menghibur Nabi, suka bikin Nabi tertawa. Nah, artinya saya melihat di sini ternyata melawak, membuat orang tertawa itu salah satu jenis ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu bukan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu kan sholat, puasa dan sebagainya. Karena Rasulullah menyayangi Nuaiman ini. Nah ternyata Islam itu begitu luas, tidak sempit, tidak kerdil, bahwa ini bid'ah, ini haram, ini ternyata tidak seperti itu. Bahwa melawak itu bisa membuat orang tertawa itu sehat. Betul. Tertawa itu sehat. Secara fisik orang ketawa itu kan bergerak nih. Ya, hormonnya juga semua metabolisme bagus. Organ-organ kan Ini juga apa wajah aja dengan gerakan ketawa itu kan. Coba Anda ketawa gitu. Kelihatan sehat loh. Tapi ketawa sehat itu kalau batasan waktunya jelas Pak Haji. Karena iya kan. Tapi
Jadi ketawa itu harus ada batasan waktu. Yang saya maksud itu ternyata menghibur pun insya Allah satu ibadah ghairu mahdhah. Jadi itu semua min Allah. Bakat-bakat itu semua dari Allah. Maka ya kita ini orang ya makhluk-makhluk Allah yang Allah takdirkan, Allah berikan kan masing-masing apanya ya, bakatnya masing-masing. Nah itu tentu harus kita syukuri banget. Betul, Pak. Makanya dia masuk Islam kan karena saya Dari dulu. Dari dulu. Saya itu bukan yang membuat saya masuk, tapi masuk lawak. Membuat saya masuk lawak, bukan masuk Islam, Pak Haji. Oke. Jadi begitulah, bahwa bersyukurlah kita bisa menghibur, tidak menyakiti loh. Iya. Sementara dosa yang besar itu menyakiti orang, menyinggung perasaan orang. Dan kita menyenangkan orang-orang, waduh itu luar biasa pahalanya. Tapi kadang-kadang dilema juga, Pak Haji. Ya, apa? Kita udah berusaha menghibur aja, kadang-kadang ada yang tersinggung. Padahal itu kan bukan maksud kita. Contohnya ya. Contohnya gimana ya? Misalnya gini, kadang-kadang ini pernah nih. Saya tuh biasanya kalau perform, saya itu kan bicara tentang istri saya. Saya jadikan materi untuk komedi saya lah gitu. Pernah saya tuh waktu itu saya tampil seperti itu biasa. Begitu turun selesai, saya didatengin sama penonton waktu itu, salah satu itu datengin perempuan. Jadi dia merasa bahwa saya dianggap melecehkan atau menganggap rendah perempuan. Oh. Jadi saya menyampaikannya begini, bukan maksudnya di bagian mana Anda menganggap saya merendahkan perempuan gitu. Karena ketika itu tadi membahas istri dan sebagainya perempuan. Dalam konteksnya kan saya katakan bahwa begini, yang saya sampaikan itu kan sangat spesifik. Saya tidak bicara masalah semua perempuan itu seperti itu. Saya membicarakan tentang istri saya. Ketika saya membicarakan tentang seseorang dan seseorang itu nggak masalah, kenapa harus orang lain yang memasalahkan gitu kan? Kecuali kalau kebetulan Anda yang memasalahkan, berarti Anda istri saya. Padahal Anda kan bukan. Kenapa ikut tersinggung? Kalau mau tersinggung, ya berarti harus mau jadi istri saya. Karena saya ngomongin istri saya, istri saya aja nggak tersinggung kok sampai tersinggung. Akhirnya dia, daripada jadi istrinya calon, akhirnya dia pergi. Nggak jadi protes dia. Tapi artinya gini, saya sebagai pelawak itu menyadari bahwa kita memang berusaha menghibur, tapi prinsipnya adalah bahwa kita juga tetap tidak bisa menyenangkan semua orang. Itu, jadi semua orang punya keterbatasan lah. Saya juga tidak mungkin disukai oleh semua orang, tapi saya sadar itu gitu. No, saya protes Anda. Menghibur malah tidak disukai oleh semua orang. Saya rasa saya koreksi. Menghibur itu sifatnya universal. Betul. Setuju. Musik universal. Yes. Bahwa misalnya saya tidak suka jenis lawak A atau B, it's okay. Itu yang mungkin. Nah itu maksud saya. Oh ya. Artinya ketika saya melawak, karena ya genrenya lawak juga banyak. Jadi gaya saya melawak itu kan tidak semua orang itu menyukai atau cocok lah mungkin ya. Jadi mungkin ketika saya melawak, mungkin mereka merasa nggak lucu gitu kan. Tapi dengan gaya melawak orang lain, nah dia lebih cocok, dia lucu ya. Kita artinya ya kita tidak bisa memaksa untuk membuat orang itu cocok dengan kita karena memang gaya kita seperti itu. Mungkin ya sudah, monggo saya seperti ini, kalau cocoknya dengan gaya lain ya silakan. Ya pikirkan, artinya kita secara umum membuat orang pasti senang dan kita pasti ketawa, ya kita bukan, nggak bisa menjamin seperti itu juga, maksudnya begitu Pak. Oke, kita udah ngomong kurang lebih jam bukan? Mau pinjam jam? Biar bisa dilihat jam berapa. Kan tuan rumahnya Pak Haji kan yang punya waktu Pak Haji, kalau saya kan tamu jadi beda. Kita udah bicara 2 jam setengah, ada yang kira nih? Belum. 2 jam setengah. Barangkali ada yang mau disampaikan sebagai last statement
Yes. kepada entah para teman pelawak atau masyarakat penggemar lawak. Yeah. Apa kira-kira? Ya, ini sekali lagi terima kasih Pak Haji, saya sudah dihadirkan di Bisikan Roma ini. Ini kalau seperti yang Pak Haji sampaikan, mungkin ini hal yang penting yang menurut saya perlu saya sampaikan sebagai bagian dari profesi pelawak. Ini saya juga mengharapkan teman-teman pelawak ini bisa menjalankan profesi dan fungsinya semaksimal mungkin, karena profesi kita ini kan ya boleh dibilang juga mata pencaharian kita. Ketika kita mencintai pekerjaan kita, saya tuh punya keyakinan bahwa pekerjaan itu juga akan mencintai kita dengan caranya. Jadi memberikan rezeki dari Allah melalui profesi yang kita cintai. Makanya kita rawat bareng-bareng, kita menjadi penghibur atau pelawak yang profesional tentunya, itu harapan saya. Makanya dengan adanya Paski ini kita berharap arahnya ke sana. Kemudian bagi masyarakat Indonesia yang selama ini menikmati hiburan terutama lawak atau khususnya menikmati hiburan saya, yang jelas yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya, karena saya bisa pada titik sampai sekarang ini juga karena Anda semua. Kalau tanpa support dari Anda semua, saya yakin juga saya belum tentu bisa pada posisi seperti ini. Tapi sebagai manusia, saya juga ingin menyampaikan bahwa saya yakin dan sadar bahwa saya tidak bisa menghibur dengan maksimal Anda semua. Tapi saya kembalikan bahwa niat saya adalah memberikan hiburan, membuat Anda semua tertawa dan senang. Tetapi kalau mungkin ada hal-hal yang lain yang dianggap mungkin itu justru merasa tersinggung atau kurang berkenan, ya saya juga mohon maaf, karena sebagai manusia pasti kita punya kekurangan dan kesalahan. Nah, udah kayak pejabat lagi ya. Cocok anggota Dewan Etik, cocok ya. Baik pemirsa, tadi telah jelas kita sosok Cak Lontong ini, pelawak yang profesional, dan ternyata beliau adalah seorang insinyur, seorang intelektual. Ya nyatanya pelawak ini juga orang-orang intelektual ya, punya artinya educated person. Bagaimana seorang educated dia bisa melawak, ini sesuatu yang luar biasa pemirsa. Sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Lawak itu bukan sesuatu yang tidak ada artinya. Terbukti orang-orang yang pelawak itu yang kita dengar ada insinyur seperti beliau, ada doktor, ada dan berbagai macam ya. Tapi ternyata beliau suka melawak. Artinya inilah yang tentunya kita bahagia ketika ada orang-orang yang intelek memberikan lawakan. Tentu pastinya lawakannya sehat, menyehatkan rohani dan jasmani. Kita bersyukur bahwa di Indonesia kita cukup banyak pelawak-pelawak yang keren, yang betul-betul bisa menghibur secara sehat. Baik, atas perhatiannya terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Lontong. Terima kasih Bang Haji. Allahumma sholli. Ini kita kan barusan Bisikan Roma. Nah, tuh. Bincang asik bareng Roma. Sekarang ada Bingkisan Roma. Wah, ini jadi program baru nanti Bingkisan Roma. Ini sarung tenun Bang Haji. Alhamdulillah, terima Kain kasih. sarung. Terima kasih Bang Tapi Haji. kalau buat ini size-nya mesti XXSL nih. Kan sarung ada size-nya Bang Kalau Haji. dipakai pendek ini benar. Nanti pakai kalung aja Bang. Terima kasih Bang Haji. Luar biasa. Thank you. Take picture. Foto.